السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعم فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرب بها اللسان، شهادة لإقرار ربوبية الله، شهادة لإرغام من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، العبد الصادق في قوله وفعله، حبيب رب العالمين وإمام غر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وهو الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية والسلامة. أما بعد، حضرة المحترمين المكرمين yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yang dimana harapan kita mencintai mereka tidak lain dan tidak bukan karena sesuatu keinginan yang besar di hadapan kita semua untuk mendapatkan cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai para habaib dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kabar gembira bagi setiap orang yang di dalam hatinya timbul rasa kecintaan kepada keluarga Rasul dengan perkataan beliau, hubbi wa hubbu ali baiti amanun fi sab'at mawatin ahwalahunna azimah. Ketahuilah bahwa kecintaan mereka, kecintaan kalian terhadapku dan terhadap keluargaku menjadi sebuah keamanan di dalam 7 perkara, 7 keadaan yang dimana keadaan tersebut sangat menggentingkan, sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dikatakan 7 tempat tersebut adalah ketika seseorang dengan kecintaannya kepada keluarga Rasul dan kepada Rasul menjadikan sebuah keamanan dia di dalam kuburnya, menjadikan keamanan dia di dalam hal wafatnya, sakaratul mautnya, menjadikan keamanan bagi dia ketika diangkat dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya, menjadikan keamanan bagi dia ketika hisab, menjadikan keamanan bagi dia ketika menerima kitab catatan amalannya,
dan menjadikan keamanan bagi dia ketika memasuki surganya Allah melewati siratal mustaqim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasul dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Dinda Al Habib Ahmad Al-Khirit, kita doakan beliau, semoga beliau panjang umurnya, semoga beliau dilapangkan dadanya, semoga beliau selalu istiqamah di jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang dimana mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerima sebuah salawatnya, sebuah doa dari seluruh makhluk yang di dunia ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semua selalu memberikan sebuah salawat. Salawat ini adalah ad-du'a bi khair, yaitu memintakan doa kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan mereka menyandang sebagai pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para alim ulama kita, yang jadikan mereka adalah sebab kita mengetahui ajarannya Rasulullah, yang mereka adalah sebab kita mengetahui kilas dari sejarahnya Rasulullah dan bahkan syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama-sama semoga alim ulama kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dilancarkan hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagai pemancar dari amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada Al-Ustaz Nurdin serta Al-Ustaz Bahrian Nur, serta qari kita Al-Ustaz Fauzan, serta Al-Ustaz Nur Wahid, serta Al-Ustaz Asiran, serta Al-Ustaz Fahrul, dan khususnya kepada khirij Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kita doakan bersama-sama semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan hajat-hajatnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebaik-baiknya pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yaitu para pejabat-pejabat kita, dari pembakalnya sampai ke seluruh pejabat yang hadir ataupun yang mewakili di tempat ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam memberikan sebuah bisyarah kepada mereka dalam gambaran Rasulullah bahwa mereka seorang imam yang adil, seorang imam yang bisa mengayomi masyarakatnya adalah mereka di dalam satu hari mereka lebih baik daripada amal ibadah mereka selama 60 tahun. Yaumun min imamin adilin khairun lahu min ibadati sittina sanah. Kata Rasulullah, satu harinya orang yang adil, satu harinya seorang imam yang adil, satu harinya seorang pejabat yang adil lebih baik daripada dia, daripada amal ibadah dia selama 60 tahun. Dikarenakan keadilannya, satu harinya dia di dalam keadaan mengayomi masyarakatnya lebih berfaedah kepada dirinya dan juga masyarakatnya. Sebagaimana dia ketika beribadah selama 60 tahun, faedahnya hanya dimiliki, hanya bisa dimanfaatkan ataupun hanya bisa manfaatnya diterima oleh dirinya pribadi. Karena itu Rasulullah mengatakan yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Kita doakan pejabat-pejabat kita, semoga mereka bisa berlaku adil kepada kita, semoga mereka bisa mengayomi kita, dan semoga Allah menjadikan desa kita, daerah kita sebagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh masyarakat serta hujjaj, pecinta dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Segala puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di tempat yang mulia yang dikatakan baitun min buyutillah, kita masih dimanjakan oleh Allah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehingga setiap dari pendengaran kita Allah manjakan dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat, lantunan suara yang bisa membuat malaikat turun pada masjid ini, lantunan ayat, lantunan suara yang bisa memberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita di sini untuk mendengarkan dan memperingati dalam keadaan yang gembira, yaitu memperingati sebuah kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan maulidih, dengan membacakan sejarah beliau, dengan membacakan sebuah hal yang bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, berkumpulnya kita walaupun dengan cuaca yang tidak mendukung, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah sama Allah, semangat oleh Allah untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka merayakan maulid Nabi dengan pembacaan maulid. Subhanallah, kita ingatkan kepada sebuah perkataan, "Inda dzikris salihin tatanazzalir rahman." Subhanallah, ketika disebutkan nama-nama orang yang saleh, disebutkan nama-nama orang yang dekat kepada Allah, itu menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Bagaimana dengan kita berkumpulnya untuk menyebutkan aslahas salihin, untuk menyebutkan sayyidul anbiya wal mursalin, untuk menyebutkan habibak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul, Pak, Bu, untuk menceritakan sebuah sejarahnya Rasulullah. Kita berkumpul untuk menceritakan dan memperingati kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya rahmat yang Allah turunkan. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Mashi kama majma' maulid yujalli al-kurub. Dhal waqad taubatak ya al-'asi idza batatub. Dhal waqad aubatak ya sharid idza bata'ub. Dhal jama' la shakka yughfar fihi dhunub." Beliau mengatakan, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Sumtud Durar, beliau yang memiliki karangan kitab Sumtud Durar ataupun Maulid Habsyi yang kita dengar. Apa ucapan beliau? "Mashi kama majma' maulid yujallil kurub." Tidaklah ada perkumpulan sebagaimana perkumpulan maulid ini adalah tempat yang paling baik. Untuk apa? Untuk menghilangkan kegundahan kita. Untuk apa? Untuk menghilangkan seluruh kegelisahan kita dan kesumpakan kita. Karena apa, ayuhal hadirun? Karena kesumpakan, kegundahan, kesedihan itu selalu identik terhadap hal yang duniawi. Kegelisahan kita selalu terjadi karena hal yang bersangkut pautan dengan urusan dunia kita. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, tidaklah ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid yang bisa menghilangkan kegelisahan tersebut, yang bisa menghilangkan kesumpakan tersebut. Kenapa? Karena kumpulnya kita di sini bukan untuk membahas dunia kita. Karena kumpulnya kita di sini bukan untuk membahas hal-hal yang berbau duniawi. Karena berkumpulnya kita di sini untuk bersalawat kepada Nabi, untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Subhanallah, dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang karena apa? Karena hati tersebut kita gunakan kepada Allah ataupun kepada hal yang berbau akhirat kita, sehingga subhanallah setiap hari kita berzikir, setiap hari kita bersalawat, dan setiap hari kita membacakan hal-hal yang bersangkut pautan dengan Rasulullah, tambah tenang hati kita. Pertanyaannya, ya hal hadirun, Habib ulun nih udah baca Habib salawat 1000 kali, kenapa hati ulun nih tetap aja sumpah? Kenapa hati ulun tetap aja gelisah? Kenapa ulun tidak mendapatkan ketenangan sedangkan ulun sudah bersalawat?
ulun sudah berzikir. Subhanallah. Hati kita, Rasul mengatakan, la yajtami'u hubbun fil qalbi, ataupun tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan hamba di dalam hatinya kecuali hati tersebut di antara dua perkara. Yang pertama kecintaan terhadap dunianya, dan kedua kecintaan terhadap akhiratnya. Sehingga apa? Tidaklah bisa bertemu dua cinta ini dalam satu hati. Maka ayyuhal hadirun, ketika kita menginginkan ataupun ingin berselawat ataupun berzikir, hendaklah hati kita dikosongkan dulu terhadap hal-hal yang berbau dari dunia kita. Hutang kita kan harus dipikirkan dulu. Urusan kita jangan dipikirkan dulu. Kita duduk benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menzikir kepada Allah dan mengkosongkan hati kita, sehingga ketika subhanallah, ketika itu yang terjadi, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan dari ketenangan jiwa kita, kita dapatkan dengan membaca zikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzal waqt taubataki al-asi idza batatub, dan waktu ini adalah waktu yang paling tepat untuk bertaubatnya hamba, untuk bertaubatnya hamba yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Subhanallah, hadirnya kita di Maulid mengundang ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana subhanallah ayyuhal hadirun, diriwayatkan dari seorang muhaddits yang beliau adalah thigah, tidak pernah berbicara dengan bicara yang bohong. Beliau bermimpi bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma sya'nuka fi maulidik. Ya Rasulullah, banyak dari orang-orang kita, banyak dari masyarakat kita yang mereka berkumpul untuk merayakan maulidnya Nabi. Apa tanggapanmu wahai Rasulullah? Maka jawaban dari mulia, dari lisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mimpi bertemu Nabi itu adalah mimpi yang hak. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Mereka orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, maka ketahuilah mereka adalah orang yang benar-benar bermimpi bertemu denganku. Karena apa? Karena syaitan tidak bisa berwujud seperti wujudku. Maka Rasulullah mengatakan apa? Di dalam mimpi dari seorang muhaddits tersebut, beliau mengatakan, man aqida maulid, ma min maulidin uqida farhatan biyya. Tidaklah ada satu perkara ataupun tidaklah ada sebuah perkumpulan maulid yang dimana mereka berkumpul dikarenakan kecintaan mereka, kegembiraan mereka terhadap kelahiranku, terhadap aku. Maka subhanallah, Rasulullah mengatakan apa? Illa wa adzintu rabbi fasta'adzana rabbi lihudurih. Beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad minta izin kepada Allah, dan subhanallah Allah mengizinkan. Dengan apa? Dengan datangnya Rasulullah kepada mereka yang selalu merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah faedah, manfaat dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membacakan maulidnya. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus senang terhadap kelahiran Rasulullah? Maka subhanallah, jawabannya ada di dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, qul ya Muhammad, qul bifadlillah wa birahmatillah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan hendaklah mereka bergembira, hendaklah umatmu bergembira. Terhadap apa? Terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Terhadap apa? Terhadap rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Ayyuhal hadirun, apa yang dimaksud dari
firman ataupun ayat tersebut? Apa yang dimaksud keutamaan Allah kepada mereka sehingga mereka diharuskan untuk bergembira? Maka subhanallah, seluruh mufassirin mengatakan yang dikatakan keutamaan dalam ayat tersebut ataupun rahmat dari ayat tersebut adalah adanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan apa? Hendaklah kalian bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kegembiraan tersebut, yang dimana kegembiraan kita dengan kelahiran Rasul, huwa khairun mimma yajma'un. Kegembiraan tersebut adalah hal yang paling kita andalkan di hadapan Nabi besar mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan tersebut adalah menjadi kartu as kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan huwa ail farah, karena kegembiraan tersebut adalah hal yang terbaik yang dikumpulkan oleh kita. Kenapa? Karena subhanallah, kita seorang muslim dituntut untuk apa? Untuk cerdas, cermat dan cerdik. Sebagaimana Guru Ulun Habib Segaf sering mengatakan hal tersebut. Karena apa? Karena subhanallah, setiap diri dari kita itu lebih tahu tentang dirinya. Dan mereka harus mengira-ngira, kita harus mengira-ngira apa amalan kita yang menjadi andalan kita untuk memasuki surganya Allah. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, maka semuanya tidak menjadi jawaban dari apa yang kita andalkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa ayyuhal hadirun yang bisa menjadikan diri kita menjadi sebuah andalan? Yaitu tidak lain dan tidak bukan kegembiraan kita, kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian kecuali aku dijadikan orang yang lebih dia cintai daripada cinta dia kepada keluarganya, daripada cinta dia kepada anaknya, dan daripada dia cintaan dia kepada seluruh dari makhluk yang ada di dunia ini. Kenapa? Kenapa Rasul mengatakan hal tersebut? Yang pertama, karena itu adalah kewajiban bagi kita. Apakah Rasul egois, pengen dicintai? Tidak, ayyuhal hadirun. Karena apa? Karena setiap hubungan dari kita kepada seluruh dari keluarga kita, semuanya itu tidak bisa diandalkan nanti di akhirat. Semua itu tidak bisa menjadi penolong kita di akhirat. Yang hanya bisa dijadikan penolong kita di akhirat hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau subhanallah telah menjelaskan kecintaan beliau terhadap kita seberataan. Dengan sebuah perkataannya beliau mengatakan, inni arhamakum jami'ah. Ketahuilah bahwa aku, wallahi kata Rasulullah, apa? Wallahi inni arhamakum jami'ah, bahwa aku adalah orang yang paling cinta terhadap kalian. Asyaddu rahmatan min abaikum lakum, yang dimana cintaku lebih cinta daripada cintanya abah kalian kepada kalian. Wa asyaddu rahmatan min anfusikum li anfusikum, bahkan kata Rasulullah, diriku lebih cinta kepada kalian daripada kecintaan kalian terhadap diri kalian tersebut sendiri. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, memiliki sebuah perhatian yang sangat luar biasa terhadap kita. Karena subhanallah, ayo marilah kita sama-sama merenungkan kenapa diri kita harus menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cinta, berhubungan dengan sebuah hal yang dimana kita akan berada di sana, sebuah hal, sebuah zaman, sebuah tempat yang pasti kita akan melewatinya, yang dimana kita adalah umatnya Rasulullah, umat yang paling baik.
Dari mana kita tahu kebaikannya ayuhal hadirun? Dari mana kita ketahuan bahwa cinta kita kepada Rasulullah menjadikan sebab kita selamat di dalam semuanya? Maka sama-sama kita memikirkan hal tersebut dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, bahwa aku adalah orang yang paling baik, aku adalah orang yang paling mulia di antara seluruh anak-anak Adam di akhir kiamat nanti. Wa awwalu man yanshaqqu anhul gabar, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dibukakan kuburannya di padang mahsyar. Ketika yaumil qiyamah, setelahnya hari kiamat, subhanallah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang yang sangat besar, di mana kita berkumpul nanti dari zaman Nabi Allah Adam sampai sampai akhir dari umat yang ada yang dilahirkan di hari kiamat tersebut, yang dimana ayuhal hadirun, kejadian pada saat itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita menunggu hisab, kita akan berdiri di sana selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun, yang dimana satu tahunnya seperti ka'alfasanah, seperti 1000 tahun mimma ta'udun, yang dimana 1000 tahun tersebut adalah tahun yang kita ada di zaman kita. Berarti berapa? 50.000 kali 1000, ya antum hitung sendiri. Jadi jutaan tahun kita berkumpul di sebuah padang mahsyar sebelum hisab kita. Di hari itu ayuhal hadirun, Rasul memintakan kepada Allah untuk dijadikan seseorang yang dibangkitkan pertama kali, di padang mahsyar tersebut. Karena permintaan beliau yang beliau pikirkan adalah kembali lagi, yaitu adalah umatnya, harisun alaikum, perhatian beliau kepada umatnya, sehingga beliau memintakan kepada Allah, ketika umatku keluar dibangkitkan dari kuburnya, langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terjadi, karena setiap diri dari kita ketika keluar dari kuburnya, yang pertama kali dia lihat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang pertama kali melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, apa efeknya ketika Rasulullah ada di samping kita? Apa efeknya ketika Rasulullah adalah orang yang pertama kali kita lihat? Allah Subhanahu wa taala telah mengkekalkan dalam ayatnya, beliau berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah, dan tidaklah ada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menyiksa satu kaum, wa anta fihim ya Rasulullah, dan engkau ada bersama mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bagaimana kecintaan Rasul, bagaimana perhatian Rasul yang sangat besar, sehingga ketika awal kita dibangkitkan oleh Allah, yang pertama kali kita lihat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka subhanallah, ketika hisab pada saat itu, seluruh dari umat mengatakan apa? Atsya ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ya Rasulullah berpuluh-puluhan tahun ya Rasulullah berdiri selama matahari di dalam jangka sejengkal dari kepala kita semua ya Rasulullah. Atsya, haus. Seluruh dari umatnya akan mengatakan hal tersebut. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Wa mimbari ala haudhi. Beliau menjelaskan bahwa beliau akan berdiri di mimbarnya, yang dimana mimbar tersebut ada di Madinah. Alhamdulillah bagi orang yang sudah berangkat ke umrah ataupun haji dan melihat Masjid Nabawi dan melihat mimbar Rasulullah, mimbar itulah yang akan ada di atas dari telaganya Rasulullah. Semoga kita bisa melihat dari mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat kita. Subhanallah. Kembali lagi ayuhal hadirun, perhatian Rasulullah terhadap umatnya. Beliau memanggil dengan nama setiap orang dari umatnya. Fulan, Ahmad,
David, Hariri dan seterusnya dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang dilakukannya? Diambilkan sejengkal, seteguk dari tangannya untuk diteguhkan kepada umatnya dengan tangan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Adalah kita, insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh untuk meminum di tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika meminum dari tangan mulianya Rasulullah, pada saat itu la nauma wa abada, dan subhanallah tidak pernah kita merasa haus selamanya. Subhanallah wal hadirun. Setelah hisab selesai, kita dituntut oleh apa? Untuk melewati sirat, untuk melewati jalan menuju surganya Allah yang dikatakan siratal mustaqim, yang diriwayatkan bahwa sirat ini lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada apa? Pedang. Kembali lagi wahai hadirun, Rasulullah ada bersama kita. Rasulullah ada di setiap dari ujung dari siratal mustaqim. Beliau mengangkat tangannya, dengan mengatakan, ya Allah, ummati ummati, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Beliau mengangkat tangannya setiap ada umatnya beliau yang lewat dari siratal mustaqim. Beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, ya Allah, ini adalah umatku, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, selamatkan dia sehingga dia selamat dari perjalanan yang jauh di siratal mustaqim. Kembali lagi karena ada campur tangan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ayyuhal hadirun, ketika umat seluruhnya berkumpul dari zaman Nabi Allah Adam, umat Nuh, umat Ibrahim, umat Ilyas dan seterusnya, mereka ingin memasuki surganya Allah. Surga tersebut tertutup rapat. Sehingga apa? Sehingga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di dari pintu-pintunya surga, dan subhanallah, Rasulullah yang memulai dengan mengetuk pintu tersebut. Maka malaikat Ridwan mengatakan, "Man, ana Muhammad." Yang mengetuk pintumu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka malaikat tersebut mengatakan, ketahuilah bahwa ketika yang mengetuk Muhammad, aku diberikan izin oleh Allah untuk membuka dari surganya Allah. Kembali lagi ayyuhal hadirun, seluruh dari umat-umat tersebut dilarang untuk memasuki surganya Allah, sampai setiap satu persatu dari umatnya Rasulullah dimasuki ke dalam surganya Allah. Subhanallah, memasuki surganya Allah dengan apa? Dengan pegangan tangan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mengantar ke tempat orang-orang yang dimana orang-orang tersebut adalah dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan memasuki surganya Allah, dengan memegang dan menuntun tangan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah setelah itu selesai? Apakah setelah itu selesai dengan melihat umatnya Rasulullah seluruhnya di surga? Tidak. Beliau melihat, meminta kepada Allah dengan perkataan beliau, ya Allah, inna min ummati man adkhaltahun nar. Ya Allah, di antara umatku ya Allah, di antara umatku ya Allah, ada sebagian dari mereka yang memasuki nerakanya Allah. Maka aku izin ya Allah untuk memberikan sebuah syafaat kepada mereka. Maka fa'adina Rabbi, maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada beliau. Fayahuddu li haddan, maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hitungan jumlah orang yang bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka subhanallah, Rasulullah ketika sujud, dengan melihat bagaimana perhatian Rasulullah yang sangat besar terhadap umatnya, Rasulullah memasuki neraka ayyuhal hadirun, dan mengambil setiap tangan-tangan dari umatnya yang memasuki nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ketika diangkat mereka, Rasulullah masih melihat kepada nerakanya Allah dan mengatakan, ya Allah, dengan sujud beliau, ya Allah, di dalam neraka-Mu masih ada umatku ya Allah, maka aku izin ya Allah untuk menyelamatkan mereka. Fayahuddu li haddan, maka Allah memberikan jumlah
yang dimana jumlah tersebut yang diperbolehkan untuk diambil, yang diberikan syafaat, maka Rasulullah kembali lagi dan melakukan hal tersebut sebanyak 4 kali. Maka subhanallah, melihat masih ada sisa-sisa dari umat yang dalam api neraka, dan beliau mengatakan, ya Allah, inna min ummati man adkhaltahun nar, ya Allah, masih ada di antara umatku yang masuk neraka ya Allah. Maka subhanallah, Allah dengan melihat kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, berbelas kasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan, ya Muhammad, masuki engkau ke neraka dan ambil seluruh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka ayuhal hadirun, kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga kita termasuk umat-umat yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ketika diambil ini umat, Rasulullah masih melihat ada beberapa umatnya yang masih dalam nerakanya Allah, dan beliau mengatakan, ya Allah, inna min ummati man adkhaltahun nar, ya Allah, masih ada di antara umatku yang dimasuki nerakanya, yang memasuki neraka Allah. Subhanallah, Allah mengatakan, ya Muhammad, ambil mereka, orang-orang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, ada yang sedikit dari apa? Dari biji, yang dimana biji tersebut adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, maka itulah diambil semua dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasuki kepada surganya Allah. Dan subhanallah, masih ada umat-umat yang beliau menarik dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memintakan izin kepada Allah untuk menyelamati mereka, tapi ayyuhal hadirun, Allah melarangnya. Karena apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, innaka la tadri man ahdatha ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan mereka setelah kematianmu. Mereka yang kafir kepada Allah, mereka yang tidak percaya dengan Nabi Allah, mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah, dan ketahuilah mereka yang tidak akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah apa yang kita sampaikan menjadikan apa? Menjadikan potensi kita, optimis kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Siap kita cinta kepada Nabi Muhammad? Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan berkah maulid ini, semoga dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi sebuah umat yang dipastikan dan dijamin syafaatnya Rasulullah, sehingga tidaklah keluar dari masjid ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah ampunkan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabulkan hajat-hajat kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap diri dari kita di dalam jiwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah sehatkan badan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala setelah sehatnya badan dan panjangnya umur, Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil umur, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الآمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإذبار إلى الإقبال، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun ibadallah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-faqir minta maaf, minta rela. Wabillahi taufiq wal